Salam Dukun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini iklim, cuaca, atmosfer Dukun Indonesia sedikit terganggu dan supremasinya mengalami opini yang agak negatif. Gegara pesulap merah menjalankan bongkar-bongkar edukasi. Bahkan sekarang ada tim pemburu dukun. Dukunnya sudah teredukasi, beberapa kekebalan, beberapa penyakit terkuak tidak terbukti kebal. Yang kebal senjata tajam ternyata tidak kebal oleh jarum suntik ataupun pisau bedah. Sementara itu Dukun Indonesia belum bisa memberikan edukasi balik kepada pesulap merah, Marcel ataupun Dr. Richard. Nah, saya merasa diundang untuk ikut bongkar-bongkar edukasi agar tidak hanya dari pihak dukun yang dibongkar-bongkar, diedukasi, tetapi dari kedokteran, terutama Dr. Richard maupun pihak pesulap merah ataupun para dai, ustadz yang mendampingi saudara Marcel itu juga perlu dong dibongkar-bongkar, diberi edukasi. Marcel tahu nggak materi edukasinya buat Dr. Richard ataupun Ustadz Fajar ataupun Ustadz Dery? Kalau belum tahu, aku beritahu materinya. Ini pesan dari Dukun Pati Geni, dukun yang sudah 16 tahun tidak makan makanan yang dipanaskan oleh api. Itu yang saya katakan sebagai dukun terapi Pati Geni. Saya tidak akan mengatasnamakan dukun pada umumnya, tetapi saya secara pribadi ikut terpanggil untuk melakukan edukasi. Juga bahasa Marcelnya adalah bongkar-bongkar. Dan kalau mau berburu, saya ikut berburu. Tetapi yang diburu tidak hanya dukun, ayo dokter dan dai. Jadi ada 3 yang harus diburu: dukun, dokter, dai. Triple D. Dukun, dokter, dan dai. Dai adalah ya pendakwah, ustadz, ulama, kiai. Kita mulai dari hal kekebalan, di mana kekebalan Habib Jindan yang kebal senjata tajam dan tembak tidak kebal jarum suntik, abokat, ataupun pisau bedah. Balik dong, lakukan edukasi. Apakah kekebalan Dr. Richard itu punya kelemahan, ada kekurangan? Tentu dong. Salah satu contohnya adalah kekebalan terhadap hepatitis. Bahwa pada umumnya orang sudah menjalani vaksinasi atau imunisasi hepatitis, termasuk Dr. Richard. Harusnya kalau sudah dilakukan suatu tindakan pengebalan, harusnya juga kebal terhadap hepatitis dong. Tapi ternyata pisau cukur bekas penderita hepatitis saja kayaknya nggak berani untuk memakainya. Apalagi jarum suntik ataupun jarum infus bekas penderita hepatitis untuk ditusukkan ke Dr. Richard pasti tidak berani. Padahal mengaku sudah kebal terhadap, sudah dilakukan pengebalan imunisasi hepatitis. Sementara untuk Dukun Pati Geni silahkan
pisau cukur bekas penderita hepatitis ataupun jarum bekas penderita hepatitis, silahkan tusukkan kepada tubuhku. Aku tidak akan hepatitis. Poin kedua, vaksinasi imunisasi tipes. Hampir seluruh orang di Indonesia imunisasi tipes itu sudah dijalankan, termasuk anak sekolah, hampir seluruh orang deh. Tetapi ketakutan dengan bakteri salmonella yang ada di dalam telur mentah. Seorang dokter nggak mungkin berani makan telur mentah, karena di dalamnya konon ada bakteri salmonella. Bagi saya, telur mentah yang berbakteri salmonella sudah kumakan sehari 9 butir selama 16 tahun. Kenyataannya juga tidak tipes. Makan telur mentah didahului dengan cabai dan garam dulu, enak. Ini telur belum dicuci. Kalau dokter punya kekebalan terhadap bakteri, ini tai bebeknya masih ada. Untuk bukti kekebalan dukun pati geni, kalaupun ini dijilat tidak akan sakit perut. Berani? Kedokteran berani? Dokter Richard berani? Saya kira nggak bakalan berani dengan bakteri. Setelah saya makan telur, biasanya diimbangi dengan makan jeruk. Kekebalan bakteriologis yang lain, air jeruk ditutup dengan air tebu. Jangan gula pasir. Kalau air tebu itu belum dipanaskan. Jadi telur mentah, air tebu itu adalah makanan bagi terapi mati geni. Dengan terapi mati geni itu seseorang akan kebal dari bakteri. Ini air tebu. Aku punya sepatu. Awas jangan dilihat joroknya ya. Tetapi tentang kebalnya dari bakteri. Ini kalau diminum ya nggak masalah. Ini kekebalan dukun pati geni. Mau ikut? Anda ikut kebal? Buktikan. Syaratnya kurangi makanan yang sudah dimasak api. Maka Anda akan kebal dari seluruh penyakit. Keren. Untuk kekebalan seluruh penyakit nanti akan kita obrolkan secara detail. Selanjutnya, kebal dari cacing pita. Katanya makan daging mentah itu bisa terinfeksi cacing pita. Bagi ilmu pati geni, makan daging mentah itu tidak akan menimbulkan infeksi cacing pita, karena di dalam hatinya pelaku pati geni itu hatinya tidak mungkin bisa untuk hidup cacing pita, karena hatinya potensial. Nih, daging mentah, daging kambing, daging ayam, ayam kampung, cukup dimakan dengan sambal tomat. Terapi pati geni. Daging kambing, sebulan 1 kilogram sudah mencukupi.
Dan apakah daging kambing itu kalau dimakan dengan durian itu akan menyebabkan stroke? Tidak, sahabat. Untuk ilmu pati geni yang sudah mumpuni, kita berani makan daging kambing dengan durian. Kebetulan punya telur yang di dalam induk ayam, habis dipotong kok masih ada telur kuningnya di dalam perutnya. Enak nih kayaknya. Sambal tomat, bawang merah, cabai, madu kurma. Itu kekebalan yang bisa diperoleh dengan laku pati geni. Makan durian dengan daging kambing bukan menyebabkan dan tidak menyebabkan stroke, gagal jantung, tidak, hipertensi, tidak. Karena memang yang namanya hipertensi, gagal jantung, stroke itu bukan efek dari makan daging bersama durian. Yang menyebabkan hipertensi, stroke, gagal jantung, gagal ginjal itu adalah daging, kolesterol, protein yang sudah dipanaskan api. Itu hukum alam. Hukum alam yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata pesulap merah nih. Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sudah sering mendengar lah orang makan banyak daging kambing, daging ikan, telur yang dimasak itu akan menyebabkan hiperkolesterol, hipertensi, gagal jantung. Bagaimana dengan daging mentah? Dengan telur mentah? Nah, itulah hukum alam yang sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla, bahwa setiap orang yang memakan itu banyak makanan yang sudah dimasak, dipanaskan api, akan berisiko di dalam tubuhnya akan mengalami apa yang disebut mulai dari kesemutan, kekedutan, kram, hipertensi, hiperkolesterol, gagal jantung, gagal ginjal, cuci darah. Tetapi ketika dimakan mentah, itu semuanya tidak akan menyebabkan stroke, diabetes dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang namanya sakit itu bukan pemberian Tuhan. Bukan Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Bukan begitu. Yang benar adalah Allah Sang Pencipta alam semesta ini adalah hanya menyediakan suatu sistem, suatu hukum, suatu sebab akibat atau karma, bahwa ketika seseorang makan yang selalu dimasak, efeknya badannya pun akan masak karena penuh dengan sampah oksidasi ataupun orang sering menyebut toksin. Nah, di satu sisi orang akan mengatakan bahwa Allah itu yang memberi sakit, memberi ujian, memberi cobaan, memberi azab. Bagi saya tentang sakit, diabetes, gagal jantung, stroke itu adalah bukan pemberian Tuhan. Tuhan hanya menyediakan suatu kausalitas, suatu karma sebab akibat. Sebab akibat itu harus dibaca, iqra oleh manusia. Dari mana belajar iqra? Ya, iqra dari Al-Quran Mushaf. Kita dianjurkan membaca untuk memilih, mencari hidayah. Maka Al-Quran disebut Al-Hidayah, itu adalah kitab petunjuk agar seseorang itu bisa selamat, sehat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat.
Dan Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan, itu adalah kitab pembeda, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyebabkan sakit, mana yang menyebabkan sehat. Tapi kenyataannya orang yang sudah rajin membaca mushaf Al-Quran, kok ya cuci darah, stroke, diabetes. Nah, ada satu titik yang belum dicermati adalah ketika di dalam ayat, kalau nggak salah Ali Imran 190, bahwa bunyinya bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu adalah ayat bagi ulil albab, ayat bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di situ bahwa Iqra itu ditujukan untuk membaca ayat-ayat yang ada di alam. Ketika daging dimasak menyebabkan hipertensi dan gagal jantung, berarti korelasinya yang dimasak itu bisa berakibat buruk. Sementara yang mentah, mati geni, itu tidak akan berakibat sakit. Tidak hanya daging, telur, ikan, susu, kacang, beras menjadi nasi, air tebu menjadi gula, semuanya akan berakibat berisiko sakit. Apakah itu diabetes, asam urat, rematik, dan seterusnya. Bacalah. Dari situ sudah bisa diketahui bahwa Allah itu bukan yang memberi sakit. Nah, disinilah Marcel Pesulap Merah harus bongkar-bongkar, mengedukasi kepada dai, ustadz, mubalek, terutama yang ustadz yang Anda kenal, Ustadz Fajar atau Ustadz Dery. Bagi orang-orang yang mempercayai bahwa penyembuhan itu berdatangnya dari Allah, ini biasanya digunakan untuk bersembunyinya seorang dukun, seorang kiai, ahli ruqyah, ahli bekam, seorang dokter, bahwa ketika memberikan terapi belum sembuh, maka dia bersembunyi di balik Allah. Yang memberikan kesembuhan itu Allah. Kalau sekarang belum sembuh, ya memang Allah belum memberikan kesembuhan. Inilah tempat sembunyinya para terapis. Untuk dukun pati geni tidak demikian. Kesembuhan itu adalah kepastian. Kepastiannya adalah ibarat seseorang dicubit, itu bukan insya Allah sakit, tetapi masya Allah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa dicubit itu sakit. Menggigit cabai itu bukan insya Allah pedas, tetapi masya Allah, sudah menjadi ketentuan. Sembuh itu adalah masya Allah sembuh, bukan insya Allah sembuh. Sakit itu bukan insya Allah sakit. Ketika Anda sering makan masakan-masakan daging, ikan, telur, susu, kacang, beras, air tebu. Tapi sakit itu masya Allah sudah menjadi ketentuannya. Anda sekarang minum kopi, makan nasi, Anda sekarang belum sakit. Tetapi itu dalam rangka menabung investasi untuk menuju sakit. Tunggu, Anda masih berusia 37, 27, 22. Sementara saya di usia 62 sudah teruji. Ketika umur 50, aku juga memberikan sayembara. Jika umur 51 aku mengalami stroke, kau wahai kawan-kawanku, kau ku beri hadiah. Bukan engkau yang harus membesuk aku, tapi aku akan memberikan hadiah untukmu 500.000, untuk kau 300.000. Itu ketika di usia 50. Dan terbukti umur 51 tidak stroke. Demikian juga setiap tahun aku lakukan, bahwa aku 2 menit lagi, 2 hari lagi aku tidak akan stroke, tidak akan diabetes. Ayo Marcel Pesulap Merah, mau berburu dukun sekalian berburu dokter, lanjutkan dengan berburu dai. Bongkar semuanya, dukun bongkar, dokter bongkar, dai bongkar.
Jangan berhenti sampai di situ. Bila mana perlu, bongkar-bongkar masalah dai tentang agama, lanjutkan sampai ke level Majelis Ulama Indonesia. Mari, misimu itu sangat bagus untuk pencerdasan masyarakat. Jangan berhenti sampai di situ. Dengan Dr. Richard, dengan Ustadz Dery, dengan Ustadz Faizar, mari kita bersama-sama. Semuanya akan bisa selama kita menggunakan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum yang ada di dalam Al-Quran, mushaf, hukum yang ada di dalam Al-Quran alam atau ayat-ayat kauniyah. Jangan lupa setelah membaca ayat-ayat kauniyah di dalam mushaf Al-Quran, lengkapi dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu Al-Quran yang ada di alam. Karena Al-Quran di alam ini usianya sudah lebih jauh dari Al-Quran yang mushaf, yang usianya baru 1400 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran yang di alam itu sudah ada semenjak dinosaurus belum lahir. Ketika gunung, lautan, pepohonan sudah tercipta, hewan-hewan juga sudah tercipta, dia langsung diberi pengetahuan, kemampuan untuk bertasbih kepada Allah dan bersembahyang kepada Allah. Ingat itu, bahwa Islam sudah jauh ada sebelum Adam eksis menjadi khalifah, kurang lebih 7.000 atau 8.000 tahun yang lalu. Manusia sudah ada semenjak puluhan ribu, ratusan ribu tahun yang lalu. Adam eksis baru 7.000 atau 8.000 tahun yang lalu. Hadisnya jelas, dan dalam Al-Quran juga tidak ada tertera ayat bahwa Adam adalah manusia pertama. Oke, kita berburu, kita bongkar-bongkar. Dukun, dokter, dai, komplit agar melengkapi. Sekian, salam Dukun Indonesia. Assalamualaikum.